Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andra Muhammad dari kelas 12 MIPA 2. Saya di sini untuk mempresentasikan tentang strategi perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama, masuknya Islam di Indonesia ada beberapa teori yang mendukung, seperti teori Gujarat pada abad ke-7 sampai 13 Masehi. Ya, kedua, teori Mekah yang ada pada abad ke-7 Masehi, dan ketiga teori Persia pada abad 13 Masehi. Strategi dakwah Islam di Indonesia ada beberapa. Yang pertama, perdagangan, pernikahan, pendidikan, kesenian, dan juga pengobatan. Perkembangan Islam di Indonesia yang pertama ada di Sumatera. Dalam bahasan terdahulu sudah disebutkan bahwa daerah pertama dari Kepulauan Nusantara yang dimasuki Islam adalah Sumatera bagian utara, seperti Pasai dan Perlak. Hal ini mudah diterima akal karena wilayah Sumatera bagian utara letaknya di tepi Selat Malaka. Yang kedua, di Jawa. Kapan tepatnya Islam masuk ke Pulau Jawa belum diketahui. Namun, penemuan nisan makam Siti Fatimah binti Maimun di daerah Lerlan atau Gresik yang wafat tahun 1101 Masehi dapatlah dijadikan tonggak awal kedatangan Islam di Jawa. Yang ketiga, ada di Sulawesi. Pulau Sulawesi sejak abad ke-15 sudah didatangi oleh para pedagang muslim dari Sumatera, Malaka, dan Jawa. Menurut berita Tompiras, pada abad ke-16 di Sulawesi, banyak terdapat kerajaan-kerajaan kecil yang sebagian penduduknya masih memeluk kepercayaan, animisme, dan dinamisme. Di antara kerajaan-kerajaan itu yang paling besar dan terkenal adalah kerajaan Gowatalo, Bone, Wajo, dan Sopang. Keempat, ada Kalimantan. Kalimantan merupakan pulau yang paling luas di antara pulau lain yang ada di Nusantara. Hal ini berpengaruh terhadap penyebaran Islam di pulau yang awalnya berlujuk Borneo. Menurut versi sejarah Kesultanan Sanggau di Kalimantan Barat, Islam sudah dari raja pertamanya, Sultan Abdurrahman, pada abad ke-13. Menunjuk penyebaran Islam di Kalimantan ini lebih dahulu dibandingkan catatan sejarah masuknya Islam di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Yang terakhir, ada di Maluku Utara. Antara tahun 1400 sampai 1500 Masehi, Islam telah masuk dan berkembang di Maluku, dibawa oleh para pedagang muslim dari Pasai, Malaka, dan Jawa. Kira-kira begitu perkembangan Islam di Nusantara melalui daerah-daerahnya. Hikmah perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama, semangat. Kedua, keilmuan. Ketiga, suri tauladan. Keempat, berinspirasi. Kelima, nasionalisme. Dan terakhir, toleran. Terima kasih. Mungkin sekian saja dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.